Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Denisa Triandini, NIM 2211101037. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kira-kira apa saja ya yang akan kita pelajari? Jadi, yang akan kita pelajari tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Kedua, perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Ketiga, masa kejayaan dinasti Bani Abbasiyah. Keempat, penyebab kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performance penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Dinasti Abbasiyah berdaulat sepanjang 524 tahun, dari tahun 132 sampai 556 Hijriah, atau 750 sampai 1258 Masehi. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini pula, umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Bukti sejarah kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan umat Islam di masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, tempat-tempat belajar. Kutab, tempat belajar untuk tingkat pendidikan rendah dan menengah. Masjid, tempat yang biasa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Majelis muhadharah, majelis tempat bertemunya para ulama, sarjana, ahli fikih untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Darul Hikmah, perpustakaan terbesar pada masa Bani Abbasiyah dan didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Madrasah, pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Nidamul Muluk yang memerintah pada tahun 456 sampai 485 Hijriah. Yang kedua, kegiatan menerjemah. Tokoh kegiatan menerjemah yaitu Khalifah Al-Mansur. Salah satunya disebabkan oleh adanya gerakan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Buku-buku terjemahan ini sangat membantu umat Islam dalam mempelajari dan memahami berbagai cabang ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa dan bangsa. Di antaranya kitab atau buku bidang sejarah, ilmu kalam filsafat, ilmu pasti, musik, dan lain-lain. Yang ketiga, pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah terus bertambah.
Adapun kota-kota besar yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah antara lain Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Fustat, dan Khairawan. Masa kejayaan dinasti Bani Abbasiyah. Masa puncak pemerintahan Bani Abbasiyah berlangsung selama 80 tahun. Terdapat beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh Bani Abbasiyah sehingga mampu berkontribusi dalam peradaban Islam. Kemajuan yang telah dicapai di antaranya bidang perdagangan, bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan, bidang militer, bidang seni dan arsitektur. Penyebab kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Kebesaran dan gemerlapnya Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah seakan-akan hanyut oleh Sungai Tigris. Setelah kota itu dibakar oleh angkatan bersenjata Mongol di bawah inisiatif Hulagu Khan pada tahun 1258. Jatuhnya Daulah Abbasiyah dianggap berakhirnya zaman keemasan umat Islam. Dan terdapat beberapa faktor yang menjadi akar dari kemunduran dinasti Abbasiyah. Ada dua faktor yang paling dominan dalam keruntuhan Daulah Abbasiyah. Kedua faktor tersebut dikenal dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Kedua, hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Ketiga, kemerosotan perekonomian. Dan yang keempat, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Faktor eksternal penyebab kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu Perang Salib. Pemusnahan angkatan bersenjata Romawi menanam benih penghinaan dan kebencian Kristen terhadap Muslim. Kebencian ini bertambah sehabis dinasti Saljuk yang mengambil alih Baitul Maqdis merealisasikan beberapa pedoman yang dirasa sangat berat bagi umat Kristiani yang perlu melakukan perjalanan ke sana. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II memerintahkan pada semua lapisan umat Kristen Eropa untuk mengadakan perang suci. Perang ini dikenal dengan Perang Salib. Faktor eksternal yang kedua, serangan Mongolia ke negeri Muslim. Orang-orang Mongolia mengambil alih wilayah-wilayah Asia Tengah, Khurasan, dan Persia, serta menguasai Asia Kecil. Ini merupakan awal dari runtuhnya Baghdad dan pemimpin Islam. Nah, itu tadi pembahasan tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.